Hai, jadi di kesempatan kali ini aku akan membagikan ilmuku mengenai wall atau dinding. Jadi kita buat gimana cara membuat dinding. Yang pertama adalah kita ke architecture, lalu di sini tuh ada wall atau shortcutnya WA. Jadi kita pilih wall dan di sini itu ada banyak pilihan wall yang kalian bisa pilih. Kita pakai wall yang paling dasar dulu, yaitu generic 200 mm. Nah, sekarang kita ada wall di sini. Tetapi kalau kita membuat wall, aku buat dulu ya garisnya. Ambilnya aku buat garis kayak gini. Lalu kita mau buat wall lagi. Nah, di sini dia itu ada pilihan wall center line, core center line, ada finish exterior, ada yang finish interior. Bedanya apa? Kalau kita ke wall center line, kita ikutin ya garis ini. Kita pilih di titik tengah dari garis ini. Wall itu akan dibuat berdasarkan titik tengah ini. Jadi dia mulainya startnya dari tengah dan berakhirnya ke tengah juga. Tapi kalau kita buat wall, kita ganti yang wall eksterior. Kita pilih dengan titik yang sama, titik tengah ini. Tapi kita ke bawah, dan kalian bisa lihat bedanya adalah dia mengambil eksterior dari titik ini. Jadi dia bukan lagi di tengah, tapi dia mulainya dari ke arah eksterior. Sekarang kita buat yang wall, tetapi yang interior. Finish face interior. Kita pilih titik tengah di sini. Lalu kita tarik. Ini adalah finish face yang interior. Kalau kita bedain ya, kita sama menggunakan wall yang sebelah sini. Kita pilih yang interior dan kamu bisa melihat bahwa dia itu arahnya masuk. Cuman kalau yang sebelah sini, mungkin kalian bingung bedainnya loh. Ini kan tetap ke arah keluar, berarti garisnya di sini kok dia malah ke kanan tambah keluar. Harusnya kan di dalamnya garis. Jadi kita mau menggunakan contoh dari garis yang sama. Kita menggunakan garis yang sama. Dan kalau eksterior tadi, dia kan arahnya keluar gini, dan interior tuh arahnya ke dalam seperti ini. Cuman terkadang aku lebih suka pakai wall yang center line, dimana aku jadinya tahu lebih presisi itu, menurut aku sendiri ya. Tapi itu tergantung kebiasaan. Jadi aku lebih suka pakai yang wall center line daripada yang eksterior atau interior. Dan ada yang core, nanti aku akan jelasin setelah kita membahas wall lebih lanjut. Apa bedanya yang core sama yang finish? Jadi finish face eksterior dan core face eksterior. Kita kembali ke wall ini, kita buat aja wall center line kayak gini. Kalian bisa buat garis kayak gini, atau kalian juga bisa langsung menggunakan kotak kayak gini. Nah, kalian bisa buat kotak, kalian bisa buat bentuk-bentuk yang lain juga kan. Kayak gini. Ini kalian coba-coba sendiri ya, ini kayak gini. Ada bisa buat yang modelnya lengkungan juga. Di sini ada banyak, ada yang modelnya lingkaran. Udahlah, ini kalian coba sendiri ya. Oke, lanjut. Sekarang kita punya wall. Ini kita hapusnya nih. Kalau kalian pilih, misalnya pilih satu-satu gini kan lama. Nih pilih lagi satu-satu gitu kan lama. Caranya adalah kalian hover atau kalian arahkan kursor kalian ke garis ini yang kalian mau hapus. Arahkan gini. Lalu kalian klik tab. Nah, kalau tab semuanya jadi biru, semuanya yang terkonek dari garis yang kalian arahkan ini, itu akan menjadi biru seperti ini. Ini artinya sudah terpilih. Kalian pilih, klik, dan kalian hapus. Kayak gitu biar nggak lama. Contohnya kayak gini, daripada aku pilih satu-satu, aku langsung tab. Tab semuanya terpilih, klik, hapus. Kayak gitu. Ini kayak gini, kita bisa tab, hapus.
hapus. Nah, sekarang kita punya satu kotak ini, wall kita. Nah, lalu kita sekarang kita membahas lebih lanjut mengenai kotak ini. Sekarang kita pergi ke 3D-nya. Kita bisa ubah ketinggian dari wall ini sesuai dengan ketinggian di level 2. Nah, sekarang kalau kalian lihat ke east-nya, mau lihat ke east-nya, di sini tuh ketinggian level 2 kita 4000, kita bisa ubah ya jadi 5000 seperti yang kita udah bahas di video sebelumnya. Jadi sekarang kita punya ini, udah kita tutup lagi aja kalau nggak pakai. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Kalau wall ini dia tuh ada banyak pilihannya di sini. Kita bisa ubah jadi contohnya wall yang stack kayak gini. Cuman kalau kotak gini kok kayaknya nggak kelihatan ya. Bentar ya, aku buat langsung aja yang berbagai macam wall. Ini aku buat langsung di level 2 semuanya. Udah, kita punya 4 wall sekarang. Nah, sekarang kita mau buat wall ini, wall yang basic wall biasa. Yang ini kita buat wall yang eksterior. Kita yang ini contohnya buat wall eksterior. Yang ini kita buat wall yang stacked wall. Yang ini kita buat wall yang storefront. Jadi wall-nya ada banyak ya macamnya. Kalian bisa pilih. Dan kalau kalian mau custom wall kalian, itu bisa di custom sendiri sesuai kebutuhan kalian. Jadi ini wall atau dinding yang paling basic. Dia tuh dinding yang kalau kalian kesini, properties, edit type. Nah, di sini tuh kalian bisa melihat, kalian ke struktur, lalu ke edit. Dia itu cuma ada satu layer, yaitu layer structure. Yaitu layer yang paling penting, layer structure-nya, struktur bahasa Indonesia-nya. Nah, selanjutnya itu ada wall ini, basic wall exterior render on brick on block. Kalau kita buka edit type-nya di properties, kita ke edit type. Nah, di sini tuh di struktur, di edit, kita bisa melihat bahwa dia ini ada banyak sekali layers. Mulai dari layers render, finishnya finish render. Ini kan bisa lihat materialnya juga. Ada thickness itu ketebalannya. Jadi kalau finishnya ini ketebalannya berapa? Ada thermal air, ada finishnya sendiri aja dia udah ada 3 finish. Lalu ada thermal air, ada thermal air lagi, ada membran. Tapi membran ini biasanya itu ketebalannya 0 ya. Terus dia ada struktur. Kalau kita lihat di wall satunya lagi, ini stacked wall, kita ke edit type. Dia tuh beda lagi modelannya. Sekarang kalau kalian lihat, dia tuh cuman ada 2. Yaitu exterior brick. Yang ini, kalian bisa. Jadi kalau gini ya, kalau stacked wall, dia di bagian edit type, dia bukan lagi dibagi menjadi layers. Tapi melainkan stacked wall ini artinya adalah wall dengan wall yang di-stack-kan atau yang ditumpuk. Jadi kayak wall, misalnya wall kalian ada wall kayu ditumpuk dengan wall kalian yang aluminium. Jadi wallnya ini 2 wall berbeda yang ditumpuk gitu. Nah, kalian tuh bisa mengubahnya di sini. Jadi kalau kalian pilih
kita ke preview ya. Kalau mau lihat tuh kita ke preview. Terus kalau kalian lihat di sini, yang nomor 1 ini wall yang sekarang kita select warnanya biru, otomatis ke select. Dan yang kedua, exterior block itu yang bagian bawahnya ini. Kita bisa rubah juga ketinggiannya. Kayak misalnya kayak gini. Kita bisa rubah. Tapi ini adalah 2 wall yang ditumpuk. Kamu juga bisa ngubah gitu. Kita kembali ke tempat preview ini tadi. Kamu juga bisa merubah wall mana yang mau kamu tumpukan dengan wall lainnya. Tadi kan kita ada basic wall. Kayak ini, generic 200. Misalnya generic 200 ditumpuk sama wall yang misalnya wall ini. Kita klik OK gitu, apply. Sekarang jadinya berbeda gitu wallnya. Sekarang yang atas nih jadi generic 200. Yang bawahnya jadi wall yang kita pilih tadi. Kita kembalikan seperti awal. Jadi beda ya antara wall yang ini. Dia ini wall berlayers. Sedangkan wall yang stack itu wall yang ditumpuk. Nah, tumpuknya ini juga bisa tumpuk antara walls yang ada layersnya dengan walls yang ada layersnya juga. Tapi kamu harus buat dulu, kamu harus custom dulu wall layersnya tuh mau layers apa aja. Kita akan buat customnya nanti di wall ini. Berikutnya adalah curtain walls. Curtain walls ini dia tuh ada kaca dan ada mullion-nya. Nah ini nih kalian bisa ubah-ubah. Contohnya kayak gini tuh mullion-nya. Kalau kalian pilih dia tuh ada rectangular mullion. Ini kalian juga bisa edit-edit ukurannya berapa. Kalian gak usah unpin, kalian langsung ke family-nya aja. Aku akan ajarin ini nanti untuk curtain wall karena kali ini aku mau fokus dulu dengan 3 walls ini. Setelah itu aku baru akan jelasin tentang curtain walls. Cuman setidaknya kamu tahu curtain walls ada di Revit. Kita bahas simpelnya dulu aja. Jadi curtain walls nih kalau kalian lihat, sekarang ini ada mullion, ada gelasnya. Kita bisa mengedit ukuran. Jadi kalau kalian pilih curtain wall ini, kita ke edit type. Itu kamu bisa duplikasi. Kamu duplikasi, lalu setelah diduplikasi kita bisa mengganti ukurannya. Misalnya kita mau ukurannya itu 2000 dikali 2000. Kita klik OK. Gimana cara supaya ukurannya berbeda, ya kan? Jadi kita udah mengganti 2000 kali 2000. Jadi sekarang kita ke sini. Di sini tuh ada vertical grid sama ada horizontal grid. Kita lihat ya perbedaannya. Vertical grid kalau kita ganti 2000, kita klik apply. Kamu lihat di sini ya curtain wall-nya. Kita klik apply. Nah sekarang ukurannya dia tuh berubah. Sama dengan horizontal grid ini, kalau kita ganti 2000, ukuran antara horizontalnya ini, garis horizontal mullion-nya ini juga berubah menjadi jaraknya 2000. Nah, setelah itu kita juga bisa mengganti tipe dari mullion-nya yang akan kita bahas nanti. Dan kita bisa mengganti curtain panels-nya. Sekarang tuh curtain panels-nya tuh glazed atau yang kaca, yang transparan. Kita bisa mengganti menjadi empty. Empty itu artinya nggak ada kacanya, nggak ada apa-apanya. Kayak gini, apply. Jadi sekarang tuh di sini kita OK dulu. Di sini tuh sekarang nggak ada kacanya lagi. Kita juga bisa ganti di sini. Misalnya solid itu ya solid yang bukan transparan. Kita OK. Nah, jadinya sekarang solid. Dia bukan lagi transparan, bukan lagi kaca. Kita kembalikan dan kita kembali ke wall yang basic ini. Gimana cara buat wall yang berlayers? Kayak gini. Ini kan ada layersnya. Terus ini kalau kalian lihat di wall ini itu tuh ada yang wallnya ada yang
terpush ke dalam seperti ini. Tapi sebenarnya juga bisa kita membuat wall yang kayak gini, yang keluar seperti ini. Jadi ada banyak pilihannya. Kita mulai dari basic wall. Basic wall ini kita edit type. Nah, setelah kita edit type, kita ke duplicate. Jadi, aku mau jelasin dulu kenapa kita harus duplicate. Aku sudah jelasin di video aku sebelumnya mengenai kolom. Cuman aku akan ingatkan lagi pentingnya untuk menduplikasi. Jadi, kalau kalian mau membuat wall yang baru atau elemen yang baru, itu lebih baik kalau kalian duplikasi, karena kalau kalian tidak duplikasi, semua wall dengan tipe yang sama di dalam project kamu itu akan berubah sesuai editan kamu yang terbaru kalau kamu nggak duplikasi. Jadi kalau hanya mau mengubah beberapa saja, ya mending diduplikasi kalau hanya mau membuat baru dan merubah beberapa. Tapi kalau memang niatnya sudah mau merubah di seluruh proyek tipe wall itu, ya kamu nggak usah lagi duplikasi. Kamu tinggal edit aja, nanti seluruh wall dengan tipe itu di dalam project akan berubah secara otomatis. Seperti ini. Aku mau copy pakai CO ya. Sekarang kita mau duplikasi. Sekarang copy karena aku mau jelasin lagi nanti. Cuman sekarang kita duplikasi dulu. Ini duplikasi kita buat jadi ukuran misalnya bukan generik lagi, tapi kita buat wall layers ya, karena kita membuat walls yang berlayers. Wall layers. Kita klik OK. Nah, sekarang lebih baik lagi kalau di sini wall layers kita tambahin ukuran berapa gitu. Misalnya ukurannya mau 300 atau 200 juga nggak apa-apa, 200 mm. Karena kebiasaan sih aku juga pakai 200 biar nggak tebel-tebel banget wallnya. Kalau ketebalan juga jelek. Sekarang kita punya wall layers yang 200 mm. Nah, kita bisa ke struktur. Di struktur ini kita tambahin insert. Jadi kalian tuh bisa menambahin layers kayak ini.